Para kelas menengah nampaknya mulai melonggarkan ikat pinggang alias mulai membelanjakan duitnya yang selama ini diparkirkan di bank. Sejak awal pandemi, masyarakat kelas menengah yang menjadi penopang ekonomi nasional ini memang menahan konsumsinya dan lebih difokuskan pada kebutuhan penunjang work from home. Dan selengkapnya terkait pulihnya konsumsi kelas menengah ini akan kami ulas untuk Anda dalam Buy Corona, kelas menengah mulai shopping. Kita lihat terlebih dahulu klasifikasi penduduk berdasarkan pengeluarannya, di mana Bank Dunia dalam laporan berjudul Aspiring Indonesia Expanding the Middle Class terbitan September 2019 membagi kelas masyarakat tanah air berdasarkan pengeluarannya. Kita lihat yang pertama itu kategori penduduk miskin, di mana pengeluarannya itu di bawah garis kemiskinan nasional atau sekitar Rp354.000 per orang per bulan. Kemudian penduduk rentan, yaitu pengeluarannya di kisaran Rp354.000 hingga Rp532.000 per bulan. Kelompok ini tidak miskin tetapi sangat rentan jatuh ke jurang kemiskinan. Selanjutnya penduduk menuju kelas menengah yaitu pengeluaran di kisaran Rp532.000 hingga Rp1,2 juta per bulan. Di mana kelompok ini tidak miskin maupun rentan tetapi belum mapan secara ekonomi. Kemudian penduduk kelas menengah, di mana pengeluarannya ini di kisaran Rp1,2 juta hingga Rp6 juta per orang per bulan. Nah, kelompok ini sudah mapan secara ekonomi, namun berisiko rendah untuk menjadi rentan apalagi miskin. Dan selanjutnya penduduk kelas atas, yaitu pengeluarannya di atas Rp6 juta per bulan. Kelompok ini adalah yang paling makmur di Indonesia. Nah, mengacu pada pengelompokan Bank Dunia, mereka yang rajin berbelanja pada Januari 2021 ini adalah para kelas menengah. Kelompok ini adalah motor penggerak konsumsi nasional. Menurut Bank Dunia, konsumsi kelompok ini tumbuh 12% per tahun sejak tahun 2002 dan saat ini mewakili hampir separuh konsumsi rumah tangga di Indonesia. Oleh karena itu, ini menjadi kabar baik, artinya kelas menengah ini sudah siap untuk kembali menjadi pendorong utama perekonomian tanah air. Nah, kabar baik terkait kelas menengah yang sudah siap untuk kembali menjadi penggerak utama perekonomian nasional, ini juga didukung dari data Propensity to Consume yang dirilis Bank Indonesia, yang mana kelas menengah Indonesia ini tampaknya mulai membelanjakan uangnya dan tidak lagi ditabung. Yang ini tercermin dari data pada Januari 2021, di mana rata-rata porsi pendapatan rumah tangga yang dipakai untuk konsumsi adalah 73,2%. Capaian ini adalah yang tertinggi setidaknya sejak 2012 lalu. Dan kita lihat ini menurut kelompok pengeluarannya, kenaikan porsi konsumsi tertinggi ini terjadi di kelompok pengeluaran di rentang 3,1 hingga 4 juta rupiah per bulan yang warna hijau ini. Nah, dibandingkan dengan Desember 2020 ada kenaikan 5,7 poin persentase menjadi 74,47%. Nah, kita lihat dari segi porsinya yang tertinggi sebenarnya ini di kelompok pengeluaran di kisaran 2,1 hingga 3 juta rupiah per bulan yang berwarna ungu ini. Nah, di mana pada Januari 2021 ini kelompok ini mengalokasikan hingga 75,1% pengeluarannya untuk pendapatannya maksud kami untuk konsumsi. Nah, kita lihat lagi di slide berikutnya. Nah, seiring dengan peningkatan konsumsi, kategori rumah tangga kini lebih sedikit untuk menabung. Nah, pada Januari 2021, rata-rata porsi pendapatan rumah tangga yang ditabung adalah 15,32% atau turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang bahkan mencapai 20,8%. Nah, hal ini sekaligus menjadi yang terendah setidaknya sejak 2012. Nah, kelompok dengan pengeluaran sebesar itu adalah para kelas menengah. Nah, sebelumnya kalau kita lihat sejak pandemi melanda, rata-rata porsi pendapatan rumah tangga yang ditabung berada di kisaran 18% hingga 21%. Meskipun masyarakat ini memiliki dana namun tampaknya menahan konsumsinya seperti berbelanja atau berpergian. Padahal karakteristik dari konsumsi kelas menengah ke atas ini didominasi barang dan juga jasa yang sensitif terhadap mobilitas. Nah, dengan adanya COVID-19 membuat mobilitas masyarakat jadi terbatas, sehingga membuat konsumsi menengah atas ini menjadi tertahan. Sebagai informasi, pengeluaran konsumsi rumah tangga di sepanjang tahun 2020 tercatat minus 2,63% secara year on year atau mengalami kontraksi cukup dalam dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh 5,04%. Nah, secara rinci di kuartal 4 2020 konsumsi rumah tangga ini masih minus 3,61%. Namun kalau kita lihat ini sebenarnya sudah mulai ada pemulihan dibandingkan dengan kuartal 2 dan juga kuartal 3 2020 yang masing-masing minus 5,52% dan juga 4,05%.
Nah, penurunan konsumsi ini imbas penurunan mobilitas dan juga pergerakan perekonomian serta adanya penurunan pendapatan masyarakat. Padahal komponen konsumsi rumah tangga ini mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia, yaitu 57,66%. Nah, secara bulanan penurunan porsi simpanan paling tajam kalau kita lihat ini terjadi di kelompok pengeluaran 4,1 hingga 5 juta rupiah per bulan yang berwarna hijau ini, yaitu minus 6,8 poin persentase dari 23,09% di Desember tahun lalu menjadi 16,35%. Sementara kelompok dengan porsi tabungan terendah yaitu dengan pengeluaran 2,1 hingga 3 juta rupiah per bulan, yaitu 14,6%. Padahal sebelumnya 20,85%. Nah, hal ini seiring dengan dilonggarkannya aktivitas masyarakat dan juga dimulainya vaksinasi yang memicu konsumsi masyarakat terutama kategori kelas menengah ini. Selain itu untuk masyarakat kelas menengah dan juga bawah, pemerintah pun ini melanjutkan stimulus pelindungan sosial dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN 2021 dengan pagu hingga 110,2 triliun rupiah, di mana anggaran ini diantaranya dialokasikan untuk program Keluarga Harapan, kemudian kartu sembako, kartu prakerja, hingga bansos tunai selama 6 bulan. Nah, dengan peningkatan kepercayaan tersebut, maka diharapkan ini bisa mendorong peningkatan belanja barang dan jasa yang tertahan selama tahun 2020 lalu seperti barang-barang tahan lama atau durable goods dan juga konsumsi leisure. Jadi saat kelas menengah ini kalau kita lihat sudah mulai mengurangi tabungan dan juga menambah konsumsi ini artinya kepercayaan mereka terhadap prospek ekonomi semakin meningkat. Namun meskipun konsumsi masih terbatas mengingat pandemi corona belum berakhir, namun bangkitnya konsumsi kelas menengah ini tentu saja bisa menjadi bensin bagi kebangkitan ekonomi Indonesia.